antara 01 dan 02 mengakibatkan kerugian kepada partai. Politik ini kan hanya panggung sandiwara, ya kan. Buat saya pribadi itu politik adalah seni, Bang. Nah, politik identitas itu ya kan bisa digunakan kalau untuk kebaikan, yes, no problem, gitu kan. Yang jadi masalah ketika politik identitas ini digunakan ya kan untuk kepentingan-kepentingan tertentu mencapai suatu tujuan. 2024 masih lama katanya sih, tapi kalau bagi partai-partai politik yang mau berjuang, mau fighting di 2024, utamanya pemilu ya teman-teman, pasti mereka harus sudah mulai mempersiapkan banyak hal. Tidak hanya partai-partai lama, tapi ini juga ada partai yang sempat tidak masuk, kemudian berusaha untuk mau fighting lagi nih di pemilu 2024. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, bagaimana kabarnya teman-teman netizen? Jumpa lagi bareng saya Yasir Neni Ahmad di obrolan rasional, santai dibahas hingga tuntas, obras. Nah, seperti pembukaan saya tadi, karena bintang tamu kita kali ini adalah Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang. Ada Bang Wawan Sugianto. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bang ya? Sehat. Masya Allah, terima kasih Bang Wawan sudah datang. Jadi kalau berbicara soal 2024 masih lama nih. Tapi buat Partai Bulan Bintang ini sudah mulai dikejar-kejar waktu ya. Betul. Karena persiapannya harus lebih matang, jangan sampai gagal lagi nih. Betul. Kayak 2014 ya. Dari 14 ya. Begitu. Jadi gimana nih Bang persiapannya ataupun strateginya? Ya, alhamdulillah sih strategi sampai saat ini kita tetap berjalan ya Bang ya. Walaupun kita ada kendala sedikit, tetapi kami yakin sudah 85% Partai Bulan Bintang itu, ya kan, secara verifikasi faktualnya, dan insya Allah kita siap untuk pemilu 2024 nanti. Sudah siap untuk insya Allah kita siap. Betul. Yang menjadi tantangan kan sekarang banyak partai baru juga. Betul. Kemudian juga banyak juga partai-partai lama yang juga sudah mulai tancap gas juga nih. Betul. Yang membedakan dengan PBB apa? Ya, jadi kalau PBB tetap konsisten kita ya Bang ya. Jadi partai kita tetap berlandaskan Islam, tetapi Islamnya moderat, ya kan. Dan kita itu basis masa itu jelas Bang di bawah itu, gitu. Jadi kita itu tetap berjalan, ya kan, menyentuh hati rakyat. Yang itu kita bisa pahami bahwa saat ini mungkin salah satu partai yang kadernya itu tidak pernah ketangkap oleh KPK Bang. Oke. Gitu. Itu yang selalu gaungkan ya. Kita gaungkan, betul Bang. Wah, ini juga menjadi hal yang menarik nih karena sekarang banyak banget nih strategi-strateginya. Mungkin teman-teman yang anak-anak muda sekarang, wah Partai Bulan Bintang apa nih? Ya, nah, betul. Apalagi sekarang ada namanya Pemuda Bulan Bintang. Betul. Nah, ketuanya Abang nih, Bang Wawan. Siap. Betul. Emang sengaja dibentuk untuk menyasar anak-anak muda apa seperti apa, Bang? Iya betul. Jadi Partai Bulan Bintang itu didirikan pada 8 Januari 1999 gitu kan. Jadi Pemuda Bulan Bintang ini memang buat sarana perjuangan dan kaderisasi partai buat penerus untuk di Partai Bulan Bintang ya Bang gitu. Jadi kawan-kawan yang apatis terhadap partai gitu kan, anak-anak muda ini ya kan, maka kita ada wadah namanya Pemuda Bulan Bintang gitu. Dan kita tidak selalu berbicara tentang politik di situ gitu kan. Tetapi kita selalu memberikan sebuah inspirasi kepada kawan-kawan apabila anak-anak muda saat ini kalau mereka tidak berpolitik maka tunggu kehancuran negara ini Bang. Oke. Seperti anak itu. Muda untuk berpolitik ini menjadi salah satu cara juga ya. Betul. Tapi kan banyak juga partai-partai anak muda yang lain Bang. Ya. Mana ini strateginya teman-teman dari Bulan Bintang? Ya. Jadi kalau kita strateginya gini Bang, kita memberikan kepada kawan-kawan ya anak muda ini suatu tempat yang eksklusif lah ya kan. Jadi mereka menganggap bahwa Pemuda Bulan Bintang ini adalah rumah kedua mereka Bang. Oke. Gitu. Jadi kita berikan kenyamanan kepada mereka ya kan, aspirasi mereka kita ambil, kita tampung ya kan, dan kita langsung action Bang gitu. Salah satu contohnya misalnya kalau kawan-kawan yang suka bermain futsal maka di Pemuda Bulan Bintang ada futsal juga. Kalau nggak suka bermain Mobile Legend maka di Pemuda Bulan Bintang juga ada Mobile Legendnya juga. Kita sering kumpul bareng, kita selalu bikin agenda, event dan lain-lainnya Bang. Jadi tidak terlalu kaku lah Bang untuk anak-anak muda ini kan. Apalagi anak muda ini yang saya lihat Bang ya kan, semakin hari itu semakin mengkhawatirkan Bang gitu. Apalagi bicara narkoba dan lain-lainnya. Ini
semakin menjerumus ke dalam ya kan. Dan ketika sudah ke dalam itu akan susah ditarik ke atas lagi, Bang. Makanya kita punya wadah yang namanya Pemuda Bulan Bintang, Bang, gitu. Jadi kita tampung semuanya, dan di dalam Pemuda Bulan Bintang ini termasuk partainya juga tidak selalu harus mereka beragama Islam, gitu. Karena HDRT sudah dirubah, gitu kan. Jadi kawan-kawan yang lain boleh bergabung dengan kita, gitu kan, untuk mengeluarkan aspirasinya, gitu. Salah satu contohnya adalah di Papua. Di Papua kita mempunyai 21 anggota dewan, Bang. Oh, Iya, tapi mayoritas itu Nasrani, gitu. Seperti itu, Bang. Jadi tetap membuka ruang untuk agama lain begitu ya, untuk memberikan aspirasinya melalui Partai Bulan Bintang begitu. Betul, Bang. Ini menarik. Jadi sekarang tokoh, nah ini nih kalau biasa ditanya, tokoh biasanya kan partai itu kan punya tokohnya. Nah, Partai Bulan Bintang sekarang siapa tokohnya? Ya, kita punya tokoh dua yang buat saya pribadi luar biasa, Bang. Yang pertama adalah Profesor Dr. Yusril Ija Mahendra. Semua orang tahu kapasitas beliau, kecerdasan beliau, gitu kan. Yang kedua kali adalah Insinyur Afrian Syahnur sebagai Sekretaris Jenderal dan juga sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Gitu. Yang sekarang jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita ya. Betul. Menarik nih. Nah, berarti memang afiliasi dari Partai Bulan Bintang sendiri memang saat ini untuk di 2019 ini memang ke pemerintah berarti ya? Ya, saat ini kita masuk ke kabinet pemerintah, gitu kan. Kita saat ini membantu pemerintah untuk mengatasi segala problem yang ada di kepemerintahan, ya kan, dengan ide-ide kita, ya kan, dengan gagasan-gagasan kita, dengan pola pikir kita, yang insya Allah pemerintah bisa mengambilnya, gitu, Bang. Dari 2019 kemudian tidak masuk berarti ya? 2019 Betul, tidak masuk. Kemudian ke 2024 berusaha untuk bisa masuk ke parlemen, duduk di sana. Kira-kira apa yang menjadi catatan dari Partai Bulan Bintang dari sebelumnya? Jadi gini, Partai Bulan Bintang itu pada tahun 1999 itu pernah lolos, Bang, dan mempunyai 13 kursi anggota dewan di DPR RI, ya kan. Terus periode berikutnya itu lolos lagi, ya kan, mempunyai 11 anggota dewan DPR RI plus 2 menteri, ya kan. Nah, tapi karena ada parliamentary short, ya kan, yang memaksa itu akhirnya kita jadi sebetulnya gitu. Kader kita jadi, ya kan, DPR RI, cuman karena ada parliamentary short itu akhirnya kita tidak melampaui partai itu, gitu kan. Ambang batas. Ambang batas itu. Dan sekarang kita mengejar ambang batas itu, ya kan, menjadi 4%, ya kan, dan insya Allah 2024 kita mencukupi, Bang, 4% itu. Bismillah. Berarti kalau di daerah-daerah ada ya? Banyak, anggota Bang. dewannya ya. Cuma nah ini buat pembelajaran buat teman-teman juga nih. Jadi nanti di DPR RI itu ada parliamentary threshold atau ambang batas berapa persen harus dicapai sehingga bisa duduk di DPR begitu. Nah, saat ini memang PBB tidak mencapai batas itu, tapi memang di tingkat kabupaten dan provinsi ada anggota dewan dari PBB begitu ya. Nah, ini yang jadi yang menjadi catatan 2019 untuk dievaluasi di 2024 apa saja nih, Bang? Ya, jadi gini, kalau untuk tahun 2019 itu memang selain eksternal kita ada kendala di internal, Bang, ya, gitu. Biasalah bicara partai politik itu kan. Betul, banyak dinamikanya. Banyak dinamikanya. Di tahun 2019 itu kemarin itu kader kita terbelah dua, Bang. Antara 01 dan 02 mengakibatkan kerugian kepada partai. Gitu. Dan sekarang di 2024 itu fatsunnya satu, Bang. Gitu, ke ketua umum langsung, gitu kan. Jadi apapun keputusan dari partai, ya kan, di tingkat bawah harus ngikut semua ke DPP, gitu. Jadi tidak ada kebelah dua lagi, gitu kan. Dan insya Allah di 2024 kita solid, ya kan. Kita ikut perintah ketum, apapun keputusan dari partai, ya kan, maka dari tingkat DPW, DPC sampai PAC itu harus ikut semuanya, seperti itu, Bang. Oke, berarti Prof. Yusril ya sekarang, ya, betul, yang benar-benar memegang kendali dan juga nahkoda dari PBB, sehingga harapannya bisa, yang saat ini langkah awalnya yang penting lolos verifikasi dulu. Lolos verifikasi dulu, Bang. Tapi ini sudah berapa persen nih kira-kira? Insya Allah 80% kita sudah bisa lolos ya. Bisa lolos. Sekarang kan banyak juga partai baru nih, Bang. Betul, banyak partai baru ya, Bang. Banyak partai baru yang juga mereka ikut daftar, ada partai Gelora, kemudian ada partai buruh kalau tidak salah. Gitu. Mereka juga ikut mendaftar. Nah, kita lihat nih nanti verifikasinya seperti apa. Nah, setelah lolos verifikasi, ada kampanye dan segala macam, meyakinkan masyarakat gimana nih, terutama Abang sebagai ketua Pemuda Bulan Bintang nih. Gimana nih caranya meyakinkan teman-teman netizen, teman-teman anak muda ini, ayo gabung dengan saya Partai Bulan Bintang. Siap. Gitu. Jadi gini, di Pemuda Bulan Bintang itu kita pendekatan tuh secara ikatan emosional, Bang. Persuasif lah, gitu kan. Jadi kita
turun ke mereka, kita berbaur dengan mereka tuh kita tidak pernah bicara partai, Bang. Kita tidak pernah bicara politik. Gitu. Tetapi kita memberikan kenyamanan kepada mereka dahulu gitu kan. Kita memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang kemungkinan besar mereka itu apa sih politik ini kan gitu kan. Nah, ketika mereka sudah mengerti, memahamin ya kan, barulah akan kita rangkul gitu untuk bergabung dengan kita. Seperti itu, Bang. Pendekatan secara emosional ya. Kata Itu emosional. bukannya agak-agak susah ya? Oh, enggak. Nah, aku kan bukan orang politik, Bang. Jadi agak-agak nggak tahu gitu pendekatan emosional tuh gimana. Karena kayak ngedeketin orang aja tuh kayak susah banget gitu. Apalagi kita mau mendekati orang secara emosional, terus itu dengan tujuan untuk mengajak gabung bersama dengan Partai Bulan Bintang. Itu menjadi sebuah cara yang nggak susah ya? Enggak. Oh, enggak ya? Aku nanya kan aku nggak tahu nih pendekatan emosionalnya seperti apa nih, Bang. Jadi gini, salah satu contohnya gini, Bang. Kalau misalnya anak muda sekarang itu suka bermain game, ya kan? Ketika kita ikut main game dengan mereka, ya kan? Kita berikan kenyamanan mereka, akhirnya punya ikatan emosional yang kuat, sering bercanda. Akhirnya lama-lama mereka kan mencari tahu siapa kita. Betul. Kan gitu kan. Berarti kita itu harus supel, Bang, dengan mereka. Gitu kan. Ketika misalnya mereka sudah nyaman, ya kan. Akhirnya kan mereka mulai bertanya nih, apa sih Pemuda Bulan Bintang? Kan gitu. Apa sih kegiatannya? Kan gitu kan. Nah, baru kita arahkan, gitu kan. Kalau misalnya emang mau tahu, ya sudah datang aja ke kantornya, kita ngopi-ngopi, kan gitu kan. Di sana kita bisa main PS, bisa main band, gitu kan. Oh gitu ya, sesantuy itu ya? Betul. Jadi politik itu jangan terlalu kaku lah. Iya gitu betul, kan. Jangan terlalu kaku lah. Jangan terlalu gitu kaku lah, gitu kan. Politik ini kan hanya panggung sandiwara, ya kan. Buat saya pribadi itu politik adalah seni, Bang. Oh gitu. Jadi kita harus bisa terjun langsung, gitu kan, ke masyarakat itu dengan tujuan yang pasti, Bang, yang jelas. Gitu, Bang. Ini berbicara soal seni nih, kalau kita lihat nih profilnya Bang Wawan ini juga aktif juga di dunia seni ya, terutama seni musik nih gitu. Betul. Nah, itu sekarang aktifnya di bidang apa nih terkait dengan seni musik ini? Oh iya, kebetulan aku dipercaya nih, Bang, gitu dengan kawan-kawan Goliath Band untuk menjadi produser sekaligus manajernya. Oke, gitu. manajer band nih. Wah, nih buat teman-teman netizen yang suka ngeband segala macam nih, cocok nih dikepoin nih Bang Wawan nih. Boleh. Biasanya itu perubahan-perubahan, Bang, Goldivers. Oh gitu, Goldivers ya. Oke. Gitu. Goliath Band ya. Goliath Band gitu kan. Ini band lama ya? Goliath Band ini band lama ya, teman-teman ya? Tahun 2009. Band lama. Oh, lama sekali gitu kan. Kita kemudian kita pernah booming itu ya kan di tahun 2009 itu kayak misalnya Cinta Monyet, ya kan, MD2, masih di sini masih denganmu, hidup ini mahal, 300.000 gitu kan. Emang bandnya sempat vakum gitu kan. Akhirnya dengan kevakuman itu tidak menghasilkan apa-apa. Biasalah namanya anak band kan masih pada muda gitu, egonya masih tinggi gitu kan. Akhirnya kita ketemu lagi di tahun 2020 kemarin, ya kan. Akhirnya kita kumpul bareng lagi dengan personil yang lama gitu kan, dan 6 personil ini alhamdulillah bergabung lagi gitu kan, dan kita insya Allah doakan tanggal 15 Desember kita launching, Bang, single baru. Oke, kirain single lama. Kalau kita lihat nih Goliath Band ini nih, kalau teman-teman dengerin lagunya pasti gini, oh ini ya Goliath Band, karena lagunya itu sangat enak didengar. Kayak tadi saya nanya ke Bang Wawan, Goliath Band itu lagunya ini bekasnya. Oh iya, yang ini nih lagunya begitu. Jadi kalau apalagi teman-teman netizen perempuan ya nih ya, yang suka-suka nonton FTV yang berseliweran, tuh opening lagu ataupun closing lagunya itu lagu dari teman-teman Goliath Band ya. Sering banget tuh lagunya nih, bisa dicek nih di YouTube-nya nanti. Kenapa akhirnya fokus juga di teman-teman musik, emang passionnya dari sana seperti itu atau punya strategi tersendiri untuk mengembangkan Partai Bulan Bintang? Jadi gini, memang zaman waktu dulu SMP ya kan, zaman waktu sekolah lah sampai kuliah, aku suka ngeband juga. Oh gitu, kan. Anak band juga ya, anak band juga dulunya. Cuman nasibnya nggak beruntung, nggak jadi artis. Tidak gitu dapat formasinya ya. Iya gitu kan. Kita sempat ngeband, akhirnya ya sudah, karena pada waktu itu kayaknya kita jalannya bukan ke situ nih gitu kan. Akhirnya ya sudah, band hanya sekedar hobi saja gitu kan. Kita masuk kuliah ya kan, malah karirnya politik, Bang. Oh begitu. Gitu. Iya, karir politik, saya bilang, oh ternyata hidup ini harus berpolitik gitu. Kalau nggak berpolitik nggak asik
kan gitu kan. Jadi saya mulai terjun ke dunia gerakan gitu kan, sempat menjadi Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa ya kan. Saya juga pernah masuk menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI ya kan. Terus pada akhirnya saya mendirikan sebuah organisasi namanya Putra Bangsa Mandiri. Saya dirikan itu dengan kawan-kawan dan di situ saya menjadi ketua umum gitu. Dan malang melintanglah ke dunia politik sampai akhirnya saya berpartai, Bang, seperti itu. Berpartai di Partai Bulan Bintang. gitu. Nah, tapi untuk musiknya sendiri ini jadikan sebagai passion atau emang jadi salah satu quote and quote ya, sebagai wah ini cuan saya nih di sini nih gitu. Nah, jadi kalau musik ini saya bilang tadi karena hobi ya, saya hobi karena suka, saya sering kumpul dengan kawan-kawan ya kan. Akhirnya saya bilang ya kan, kalian ini kan kreatif, kalian punya ide gitu kan. Kenapa kalian vakum? Saya bilang kan, ayo bikin musik lagi, produksi lagi lagu. Saya bilang gitu kan. Akhirnya di situ kita mulai produksi lagu ya kan. Dan di situ mulailah kita banyak event off air di luar-luar daerah gitu kan. Dan saya ingin kan karena kemarin pandemi 2 tahun lebih ya Bang ya. Iya betul. Musisi ini kan terkapar deh Betul, Bang. Ya kan? Tiarap semua gitu kan. Akhirnya yuk saya bilang sama dengan kawan-kawan kita bangkit gitu. Kita bangkit akhirnya terbentuklah komunitas yang nama Labrak Squad di situ. Musisi-musisi semua kumpul di situ kan. Dan musik ini memang salah satu bagian dari hidup saya, Bang. Oh, gitu. begitu. Ya kalau cuan pasti ada cuan gitu Iya, kan. betul. Tapi tidak menjadi prioritas. Tidak menjadi gitu. prioritas gitu kan. Karena memang basic saya itu sebetulnya kan pembisnis gitu kan. Jadi musik ini sebagai hobi saja lah gitu kan. Oke. Berarti memang sebagai pebisnis dan juga sebagai hobi begitu ya. Karena passion kalau dijadiin sebagai salah satu cara untuk mendapatkan cuan itu lebih menyenangkan. Lebih begitu ya. menyenangkan, Betul. Dan lebih total begitu dalam melaksanakannya ya. Betul. Nah, kemudian kembali ke Partai Bulan Bintang. Saya tertarik nih karena tantangannya luar biasa nih Partai Bulan Bintang nih, karena tentu tidak mau dong tidak masuk DPR lagi, tidak lolos ambang batas lagi. Betul. Begitu kan. Selain penokohan yang dilakukan oleh Prof Yusril gitu, strategi yang lain apa Bang? Banyak sih strategi ya. Partai pasti mempunyai strategi masing-masing lah gitu kan. Dan salah satunya pembahasan dari Bapilu kita juga terkait strategi itu. Yang paling utama itu sekarang memang kalau ada kader-kader Partai Bulan Bintang yang maju ya kan, itu harus segera mereka itu turun ke bawah gitu kan. Jangan mereka itu mainnya hanya di medsos saja gitu kan. Turun ke bawah ya kan, dekati para tokoh ya kan. Terus juga masyarakat yang membutuhkan apa, mereka harus turun, harus jeli lah gitu kan. Nah, strategi kita punya gitu kan, termasuk strategi ya kayak misalnya contoh saksi-saksi kita punya, dan itu lebih kita kuatkan lagi gitu kan. Karena kemarin memang saya bilang tadi karena selain internal dan eksternal ya kan, kita juga ada kelemahannya di situ Bang, itu di saksi-saksi itu ya kan. Ada beberapa anggota dewan kita yang harusnya duduk tidak duduk. Kan gitu. Karena ada something di dalam proses penghitungan suaranya ya. Betul. Berarti ya. Ini yang tengah dijaga oleh teman-teman dari Partai Bulan Bintang gitu. Karena ini 2024 ini juga bakal seru banget sih. Sangat seru. Seru banget kan karena Presiden Joko Widodo juga udah selesai. Ada kandidat-kandidat baru begitu. Terutama siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ini juga jadi salah satu strategi nih partai-partai untuk menaikkan elektabilitasnya atau menaikkan tingkat kepamorannya. Partai Bulan Bintang mengambil strategi itu juga? Ya, jadi gini, sampai detik ini Partai Bulan Bintang belum menentukan sikap Bang ya. Jadi kita belum menentukan sikap ya kan. Siapa yang akan kita usung di 2024 nanti sebagai kandidat capres dan cawapres. Tetapi kita sudah melakukan pendekatan dengan beberapa kandidat Bang, gitu kan. Ya mungkin tinggal tunggu tanggalnya saja Partai Bulan Bintang nanti akan mendukung siapa gitu kan. Tapi insya Allah yang kita dukung itu pasti amanah Bang. Amanah gitu. Tapi sudah melihat belum strategi apa nama-nama yang beredar di bursa baca pres dan cawapres ini? Sudah. Oke, berarti kalau sudah, apakah nama-nama yang sudah tertera ini yang nantinya akan kemungkinan besar akan didukung? Ya, begini. Kalau abang nanya sama saya secara pribadi ya kan, kalau sandai kata saya disuruh mendukung kandidat gitu kan,
kenapa nggak kita dukung kandidat kita sendiri, ketua umum partainya saja, gitu kan. Prof. Yusril. Iya, gitu kan. Kita punya seorang ketua umum yang luar biasa bang, kecerdasannya, gitu kan. Semua dunia mengakui, gitu kan, siapa Profesor Yusril Iza Mahendra ini, gitu kan. Kalau memang ada peluang itu, ya kan, saya lebih baik mendukung ketum saya, gitu, sebagai kandidat. Tapi ada peluang itu nggak? Gitu. Karena kalau kita lihat survei elektabilitas tokoh kan, Prof. Yusril tidak termaksud yang di atas ya, begitu. Betul. Allah bisa waf ya, gitu. Ya kalau kemungkinan nanti ada peluang untuk profesor maju, ya kenapa tidak kan, betul, gitu kan. pasti harus didukung. Harus kita dukung dong. Penuh lah kita dukung full kan, kita all out kan. Tetapi kalau memang nanti tidak ada peluang, ya kan, maka keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, ya itu yang harus kita amini, harus kita ikuti siapapun itu. Gitu, Bang. Jadi saat ini belum ada sikap ya, siapa sih yang mau didukung? Sampai detik ini belum ada. Tapi kalau untuk komunikasi gitu tetap berjalan, kita dengan kandidat tetap berjalan. Gitu. Oke. Kemudian yang juga menjadi satu kekhawatiran 2019 sempat kejadian nih, politik identitas nih Bang. Nah ini PBB sendiri menyikapinya seperti apa nih agar benar-benar tidak terbawa arus dalam permainan politik identitas ini. Iya. Jadi gini, politik identitas itu atau identity politik itu sebetulnya kan digunakan ya oleh kaum minoritas, Bang. Oh begitu. Iya, jadi politik identitas itu ya kan bisa digunakan kalau untuk kebaikan, yes, no problem, gitu kan. Yang jadi masalah ketika politik identitas ini digunakan ya kan untuk kepentingan-kepentingan tertentu mencapai suatu tujuan yang itu buruk, itu sangat berbahaya, gitu kan. Itu bisa memecah belah kesatuan dan persatuan kita, Bang. Gitu. Saya pribadi, saya tidak suka dan tidak setuju dengan politik identitas, ya kan, dalam tanda kutip, Bang, ya, yang negatif, gitu kan. Salah satu contoh misalnya, kalau politik identitas untuk menyelamatkan yang namanya tanah adat, Bang, itu bagus. Sangat-sangat bagus, kita dukung dong, gitu kan. Tetapi kalau misalnya politik identitas digunakan oleh kaum minoritas yang ingin melegalkan dirinya dan diakui peradabannya, ya kan, ini sangat-sangat mengkhawatirkan, Bang. Gitu. Salah satu contoh yang sekarang lagi kencang adalah LGBT, gitu. Nah, LGBT ini mereka ingin diakui, gitu kan, keberadaannya. Tapi kan ini sangat menyimpang dan ajaran agama manapun kan menolak, gitu kan. Ini politik identitas juga, gitu kan. Karena di dalam politik identitas itu pasti, Bang, ya kan, menyentuh yang namanya agama, ras, suku, dan kepentingan kaum minoritas yang satu visi dan misi dengan mereka. Oke. Ini sangat bahaya untuk 2024 kalau terjadi yang namanya politik identitas. Gitu, ini Bang. Juga benar-benar dihindari ya. Sangat oleh dihindari. Partai Bulan Bintang. Betul. Dan semoga bisa menjadi sebuah partai yang bisa membawa aspirasi masyarakat begitu. Iya. Meskipun memang masih tengah mulai berusaha untuk bisa lolos di parlemen. Betul. 2024. Saya kasih contoh pada tahun 99 kalau kita mau bicara politik identitas, Bang. Satu-satunya capres yang memenuhi syarat administrasi pada waktu itu adalah Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Hanya beliau lah, Bang, gitu kan. Kalau mau dipaksakan beliau itu pada tahun 99 jadi presiden, gitu. Tetapi karena kepentingan besar di belakangnya, ya kan, akhirnya beliau mengalah untuk mundur, gitu kan. Karena untuk menyelamatkan umat, kan gitu, ya kan. Beliau ini sangat negarawan, Bang, gitu kan. Nah, kalau politik identitas dipergunakan di tahun 2024, yang saya takutkan, yang sangat saya khawatirkan, di bawah ini bergejolak, Bang, gitu. Kegaduhannya luar biasa. Iya, benar, gitu. Itu yang kita khawatirkan. Sangat kita khawatirkan. Dan itu akan mengancam perekonomian negara nanti. Pasti, gitu kan. Dampaknya akan melebar kan, gitu. Makanya saya ya meminta kepada para senior nih, ya kan, tokoh-tokoh bangsa ini kalau bisa dihindarkan lah yang namanya politik identitas itu, gitu kan. Kita berkompetisi secara sehat saja di tahun 2024, seperti itu, Bang. Oke, berkompetisi secara sehat, dan ini yang menjadi salah satu cara juga oleh Partai Bulan Bintang untuk berlaga di Pilpres 2024. Terakhir, Bang Wawan, pesannya dong buat anak-anak muda nih yang lagi nonton Obras. Jadi bagaimana nih biar bisa berpolitik di tahun 2024? Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, ya kan, yang pertama jangan pernah apatis terhadap politik. Gitu. Karena apapun bentuknya,
kedepannya ya kan politik itu sangat-sangat menopang Bang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara gitu kan. Makanya saya bilang untuk kawan-kawan saya ini anak-anak muda ini yang pertama adalah hindari yang namanya narkoba. Gitu kan. Jauhi narkoba. Yang kedua kali, ayo kita 2024 ya kan terjun ke dunia politik dan kita kuasain panggung politik untuk kesejahteraan umat di 2024 nanti. Baik. Terima kasih Siap, Bang Wawan Sugianto, Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang, sudah datang di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Semoga tadi bisa memberikan pencerahan juga nih buat teman-teman. Oh, ternyata Partai Bulan Bintang ini masih tetap ada dan masih tetap berkiprah di 2024. Ternyata ada gerakan Pemuda Bulan Bintang. Bisa jadi salah satu opsi teman-teman yang ingin maju ataupun ingin lebih aktif lagi di dunia perpolitikan. Tapi lepas dari semua itu, yang penting teman-teman jangan apatis ataupun buta soal politik. Karena kita sebagai anak muda tentu saja harus punya peran, harus mengambil bagian dari perpolitikan sehingga kita juga bisa memilih pemimpin ataupun partai yang benar-benar bisa memberikan kesejahteraan. Tidak hanya untuk kita ya, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi thank you Bang Wawan. Nanti kita jumpa lagi dan nanti kita juga akan mengundang sejumlah tokoh-tokoh politik lainnya yang akan hadir di Obras untuk kita kulik lagi, kita bahas lagi terkait dengan seperti apa perspektif politik menghadapi 2024. Saya pamit dulu ya, kita ketemu lagi di next episode. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen.